Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Viva, kelas 11 IPS. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan atau hierarkis. Adapun menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenisnya. Adapun kemajemukan sosial ditandai perbedaan. Yang pertama, ciri fisik disebut ciri-ciri fenotip kuantitatif. Yang kedua, ciri sosial, yaitu dengan timbulnya adanya perbedaan pekerjaan, peranan, prestis, dan kekuasaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku masyarakat. Dan yang ketiga ada ciri budaya. Berhubung dengan pandangan hidup, suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianut, seperti religi, kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Adapun bentuk diferensiasi sosial, yang pertama ada diferensiasi sosial berdasarkan ras, dan yang kedua ada diferensiasi sosial berdasarkan etnis, ketiga diferensiasi sosial berdasarkan agama, dan yang terakhir diferensiasi sosial berdasarkan gender. Adapun pengertian dari diferensiasi sosial berdasarkan ras, yaitu pengelompokan masyarakat berdasarkan ras merupakan pengelompokan yang bersifat jasmania. Definisi ras yang dikemukakan oleh Koetjaningrat sebagai berikut. Ras adalah suatu golongan yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan suatu frekuensi yang besar. Dari pengertian ini tampak jelas bukan bahwa ras merupakan penggolongan yang bersifat jasmania semata, bukan penggolongan yang bersifat rohania. Salah satu klasifikasi ras dari A. L. Kober 1948 dan serta hubungan antara satu dan yang lain sebagai berikut. Yang pertama ada asteroid, yaitu merupakan penduduk asli Australia. Dan yang kedua Mongoloid. Ada Asiatik Mongoloid yang bertempat di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur. Dan B. Malayan Mongoloid bertempat di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan penduduk asli Taiwan. Yang ketiga ada Kaukasoid, ada Nordik yang bertempatan di Eropa Utara sekitar Laut Baltik. Dan yang B ada Alpine bertempatan di Eropa Tengah dan Timur. Yang keempat ada Negroid, ada African Negroid yang bertempatan di benua Afrika. Dan yang B ada Melanesian bertempatan di Irian Melanesia. Yang kelima ada ras khusus, yaitu ada Bushman bertempat di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan. Dan B ada Ainu bertempat di Pulau Karafuto dan Hokkaido, Jepang Utara. Adapun faktor yang membedakan ciri fisik setiap ras. Yang pertama, berdasarkan kondisi geografis dan iklim, orang yang hidup di daerah dingin memiliki hidung panjang karena membantu memanaskan dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Sedangkan di daerah tropis pun memiliki hidung lebar. Yang kedua, ada faktor makanan. Faktor makanan dapat menimbulkan variasi sosok tubuh. Orang yang di daerah dingin bertubuh besar, sedangkan di daerah tropis cenderung bertubuh pendek dan kecil. Yang ketiga ada faktor perkawinan atau amalgamasi. Hal ini disebabkan mobilitas masyarakat yang demikian besar. Amalgamasi bukan hanya terjadi antar ras tetapi juga antar etnis. Contohnya di Indonesia, orang Jawa kawin dengan orang Padang. Dan yang kedua, adapun pengertian dari diferensiasi sosial berdasarkan etnis.
Diferensiasi sosial berdasarkan etnis atau suku bangsa menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas Diferensiasi sosial berdasarkan etnis atau suku bangsa menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai suku bangsa dengan bahasa dan budaya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan etnis atau suku bangsa? Di sini menurut Kojaningrat 1979, suku bangsa atau etnis didefinisikan sebagai grup suatu kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budayaan. Menurut William Cronbom 1988, kelompok etnis adalah satu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap pasti sama. Adapun menurut Alex Tio 1989, kelompok etnis adalah sekelompok orang yang saling berbagi warisan kebudayaan tertentu. Ketiga, adapun pengertian dari diferensiasi sosial berdasarkan agama. Diferensiasi ini berdasarkan agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut suatu agama. Adapun agama berisi tentang sesuatu yang dianggap sakral melebihi kehidupan duniawi dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan. Sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakti, penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual yaitu aktivitas keagamaan, dan sekumpulan kepercayaan yang diikuti dalam ritual yang sama. Dan yang keempat, adapun pengertian dari diferensi sosial berdasarkan gender. Apa sih itu gender? Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang tersusun secara sosial dan kultural. Misalnya, perempuan itu secara umum dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap memiliki sifat kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Sementara banyak laki-laki yang emosional dan lemah lembut, jadi sifat gender dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Berbagai pengaruh diferensiasi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Berbagai pengaruh diferensiasi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Di antaranya adalah primodalisme. Primodalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dibanding dengan kelompok lain. Yang kedua ada etnosentrisme. Etnosentrisme adalah suatu sikap atau paham yang menganggap budaya masyarakat lebih tinggi dibanding dengan budaya masyarakat lain. Dan yang ketiga ada sektarian atau politik aliran. Politik aliran adalah kegiatan politik praktis anggota masyarakat akibat munculnya sentimen primodal tersebut. Adapun stratifikasi sosial. Menurut Pitrim A. Sorokin 1959, stratifikasi sosial merupakan ci yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teratur. Menurut Paul B. Horton dan Chester 1999, stratifikasi sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam suatu masyarakat. Adapun menurut Robert M. Z. Levin, stratification sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Dasar atau kriteria stratifikasi sosial. Adapun dasar atau ukuran yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu stratifikasi sosial adalah yang dipakai dan sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran kekayaan. Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak akan menempati stratifikasi teratas.
Kriteria kekayaan berkaitan dengan pendapatan, betul. Kriteria umum yang biasa digunakan pada lapisan ini antara lain kayak rumah, perabotan mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk kepemilikan tanah yang luas, nilai pajak yang besar, cara berpakaian, serta jenis bahan yang dipakai. Dan yang kedua ada ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan seseorang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan terbesar akan menempati strata yang tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat yang bersangkutan. Kekuasaan itu pun didukung oleh unsur lain seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kekayaan yang dimiliki, kepandaian, bahkan kelicikan. Nah, di sini ada unsur-unsur stratifikasi sosial. Ada status dan kependudukan dan ada peranan. Apa sih status dan kependudukan? Status kedudukan, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat atau menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat. Sedangkan peranan itu adalah aspek dinamis dari status seseorang atau suatu yang diharapkan dari seseorang individu tertentu yang menduduki status tertentu. Sifat atau sistem stratifikasi sosial ada stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, stratifikasi sosial campuran. Apa sih stratifikasi sosial tertutup? Stratifikasi sosial tertutup adalah bentuk strata yang anggotanya sulit mengadakan mobilitas vertikal. Dan stratifikasi sosial terbuka itu adalah setiap anggota strata bebasa berpindah strata sosial baik vertikal maupun horizontal. Stratifikasi sosial campuran adalah merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Adapun bentuk-bentuk wujud stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi ekonomi, yaitu pembagian masyarakat atas kepemilikan harta berdasarkan kepemilikan masyarakat dibagi dalam 3 kelas, yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Kelas atas terdiri dari orang-orang kaya yang dengan leluasa memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan secara berlebihan. Kelas menengah terdiri dari kelompok orang-orang yang berkecukupan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok. Kelas bawah terdiri dari kelompok miskin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan primer. Jadi kalian ada di kelas mana nih? Kalau misalkan berada di kelas atas, janganlah memakai barang ataupun waktu yang berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik, guys. Yang kedua ada stratifikasi sosial, yaitu sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Yang ketiga ada stratifikasi politik, yaitu pelapisan masyarakat didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Pengaruh atau konsekuensi stratifikasi sosial yang terdapat di masyarakat. Konsekuensi stratifikasi sosial menyebabkan adanya perbedaan sikap dari orang-orang yang berada dalam strata tertentu berdasarkan kekuasaan, privilege, dan prestis. Perbedaan sikap tersebut tercermin dari gaya hidup seseorang sesuai dengan strata sosialnya. Perbedaan sikap tersebut tercermin dari gaya hidup seseorang sesuai dengan strata sosialnya. Pola gaya hidup tersebut dapat dilihat dari cara berpakaian, tempat tinggal. Cara berpakaian dapat dilihat dari cara berbusananya. Biasanya, masyarakat kelas atas menggunakan busana dari perancang luar negeri. Tempat tinggal atau perabotan, umumnya masyarakat kelas atas akan membangun rumah yang besar dan mewah dengan gaya arsitektur yang indah, sedangkan masyarakat strata menengah lebih rumah memilih bentuk dan tipe rumah yang sederhana, bahkan ada juga yang memilih tinggal di rumah susun. Selain itu, perabot rumah tangga merupakan barang-barang impor. Bahasa dan gaya atau cara berbicaranya. Mereka yang termasuk dalam golongan stratifikasi atas memiliki gaya bicara yang sering mengadaptasi istilah-istilah asing serta penuh dengan etika kesopanan.
Sedangkan masyarakat strata bawah memiliki gaya bicara yang tidak terlalu memperhatikan etika dan terkadang mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Pendidikan masyarakat tergolong strata atas umumnya memilih memasukkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah ataupun universitas di luar negeri. Sedangkan masyarakat strata bawah lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah dalam negeri. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang materi diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti tentang materi diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.